Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat ya hari ini. Teman-teman, hari ini tanggal 8 Januari 2025. Saya mau ngupas mengenai dunia politik ya, masih berhubungan dengan konflik antara Jokowi dan Sekjen PDIP dan Koni yang wanita yang luar biasa itu teman-teman ya. Jadi ini adalah perang media. Jadi Koni mengolok-olok Jokowi dan istrinya ya. Jadi Hasto juga selalu menyerang keluarga Jokowi. Ya, ini berhubungan dengan penetapan KPK terhadap Hasto yang katanya sekarang punya bukti-bukti yang menyangkut keluarga Jokowi yang dititipkan oleh Koni. Ya. Jadi itulah politik ya teman-teman. Jangan terlalu terbawa-bawa sampai ke apa namanya perasaan politik ya seperti itu, kepentingan dan kepentingan. Jadi kita sebagai masyarakat yang netral ya, selalu melihatnya juga netral. Kita melihat dari sudut mana dulu nih teman-teman ya. Kalau kita melihat dari sudut track record, Hasto dan Koni sudah jelas di bawah Jokowi lah, jauh ya. Jadi Hasto itu nggak sekelas Jokowi, jauh kemana-mana teman-teman. Ya, jadi apalagi Koni ya, Koni kan cuma seorang yang kebetulan dia katanya ahli militer ya, dan dia juga dosen ya. Dia juga seorang profesor sekarang ya, profesor doktor, karena sekarang dia guru besar katanya di Rusia ya. Jadi bisa atau boleh-boleh saja lah ya teman-teman, orang mau ngomong apa zaman sekarang udah zaman keterbukaan ya, siapa ngomong apa juga bisa saja di negara demokrasi. Cuma rakyat kan sudah nggak bodoh ya teman-teman. Rakyat sudah nggak bodoh, rakyat bisa menilai, rakyat bisa merasakan, rakyat bisa uh, melihat dan merasakan apa-apa saja yang mereka lakukan untuk rakyat dan untuk bangsa ini teman-teman. Kalau mau diceritakan ya wah banyak sekali ya teman-teman, apa yang sudah dilakukan Jokowi untuk bangsa ini, untuk jangka panjang tentang bangsa ini. Jadi kalau teman-teman suka jalan-jalan aja lah, ini yang gampang-gampang aja lah ya. Teman-teman akan merasakan jalan-jalan baru, daerah, di mana-mana ya, yang tadinya nggak ada, sekarang ada jalur-jalur yang memudahkan pergerakan dari sebuah perputaran barang, manusia ya. Itu di eranya Jokowi teman-teman, dari Sabang sampai Merauke. Itu udah nyata, itu nggak gampang loh melakukan itu. Dan baru Jokowi yang melakukan sebanyak itu ya, pembangunan infrastruktur. Itu baru jalan, belum bendungan untuk jangka panjang ya, swasembada pangan. Ya semua nggak ada yang instan. Nah, Jokowi meletakkan semua dasar-dasarnya. Bayangin aja teman-teman, Indonesia hari ini sudah memiliki kesamaan dengan negara-negara maju. Ada MRT, ada LRT, ya kan? Semua zaman siapa? Zaman Jokowi. Coba kalau Jokowi nggak melakukan itu, nah, sampai hari ini mungkin belum ada, ya kan? Itu hal-hal yang gampang diceritakan. Terus yang ikonik, oh banyak yang ikonik teman-teman ya. Yang paling spektakuler ya pemindahan ibu kota. Presiden-presiden belum bisa ya, belum pernah sampai terjadi, dan Jokowi sekarang sudah sekian persen, bayangin aja, tinggal bangun gedung DPR-nya sudah siap. Presiden Prabowo 2028 udah ngantor di sana nanti. Sekarang perkembangan IKN sudah bagus sekali teman-teman. Ya, jadi ini topiknya adalah Hasto masih jauh ya levelnya dengan Jokowi. Ya jelas lah presiden 2 periode terbaik lagi ya. Hasto hanya seorang jenderal ya, sekjen, sekretaris jenderal,
di PDI Perjuangan ya, yang notabene-nya juga besar karena ikut andilnya Jokowi ya. Hari ini Hasto nyerang Jokowi terus. Ya ini yang saya sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang spiritual ya teman-teman. Nanti Hasto dan Koni akan sama dengan nasib-nasib pemfitnah dan pencaci maki Jokowi. Ya, akan apa ya? Bisa dibilang akan ini ya, akan hancur sendiri ya. Mungkin Koni dan Hasto nggak merasakan itu ya, mungkin ya. Tapi kalau bagi orang yang netral, yang bisa melihat dari sudut pandang tertentu, ya Hasto dan Koni terlalu berani mencaci maki keluarga Jokowi, ya itu kemungkinan nanti bisa hancur sendiri ya. Nggak tahu dengan cara apa. Ya. Dan itu udah banyak yang terjadi ya. Para pemfitnah dan pencaci maki Presiden Jokowi semuanya hancur sendiri ya. Banyak diceritakan. Nah, lihat aja sendiri teman-teman. Ya. Jadi ada seorang yang sangat dihormati ya, yang mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Presiden Jokowi, ya, seorang ulama di Jawa Timur hancur sendiri. Ya. Dia nggak tahu ya, ada orang berkedok agama, ya selalu ngomongin tentang agama, tapi akhlaknya nggak mencerminkan agama itu sendiri. Jadi langsung kena karma. Jokowi yang tidak pamer dengan agamanya, dia memperlihatkan perilaku akhlak yang baik. Ya, itu sejujurnya orang yang benar-benar beragama. Orang yang beragama benar-benar itu dilihat dari sikap, tindak tanduk, akhlak ya. Itu teman-teman. Jadi inilah kita mengundang sesuatu harus jernih ya. Itu baru satu contoh. Ada lagi seorang seniman ya, budayawan yang mencaci maki Jokowi, akhirnya kena karma juga ya. Terus ada lagi seorang ekonom tuh ya, mencaci maki dan bencinya setengah mati dengan Jokowi, kena karma juga. Nah, dua ekonom besar Indonesia kena karma juga, selalu mencaci maki Jokowi. Jadi Jokowi itu kalau dicaci maki malah senang. Itu ya, teman-teman, kalau saya ceritakan tentang kalau dicaci maki malah senang, itu udah tingkatannya ilmu tinggi teman-teman ya. Kalau dilihat dari ilmu spiritual dan ilmu agama itu tingkatannya udah tinggi sekali. Ya, kita nggak usah membandingkan dengan perilaku Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi kan mencontohkan, dihina, dicaci, bahkan dilempar dengan kotoran aja, tersenyum saja, dia malah mendoakan yang melempar. Nah, bagaimana dengan sikap Jokowi? Dia dicaci, difitnah, berbagai macam fitnah, dia tenang, sabar, nggak membalas. Akhirnya yang jatuh sendiri siapa? Yang juntai sendiri siapa? Yang memfitnah. Nah, itu yang saya bilang, itu ilmunya udah tingkatan tinggi ya. Kalau kita mau jujur ya, nggak ada kebencian di dalam hati kita, di dalam diri kita, nggak ada iri dengki, kita akan melihat itu teman-teman. Makanya banyak yang memprediksi Hasto dan Koni ini akan hancur sendiri ya, karena dia mencaci maki Jokowi dan keluarganya. Itu menurut banyak masyarakat yang berpendapat bahwa orang seperti Hasto dan Koni ini nanti akan hancur sendiri. Ya, ini prediksi dari akar rumput ya teman-teman, para pendukung Jokowi, karena memang sudah terbukti orang-orang yang melebihi batas menghina dan mencaci maki serta memfitnah, itu ujung-ujungnya dia akan hancur sendiri teman-teman. Nggak tahu itu kebetulan atau memang itu kena karmanya Jokowi ya. Tapi kalau diurut-urut perilaku menurut seluruh agama, saya rasa ya, orang yang teraniaya, orang dihinakan, orang yang difitnah, ya itu azabnya akan kembali ke yang memfitnah teman-teman. Ya itu dilihat dari spiritual ya. Makanya Jokowi tenang saja kan hari ini. Kita lihat aja ya nanti perkembangan Hasto dan Koni ini akan seperti apa ya. Kita sebagai masyarakat memantau teman-teman. Jadi ini kemungkinan ya, kalau terus-terusan seperti itu sikapnya terhadap keluarga Presiden Jokowi, Hasto dan Koni bukannya tambah eksis, yang ada tambah hancur. Ini dilihat dari sisi spiritual ya. Sampai jumpa teman-teman.